Bab 2279. Aku siap. Mendengar itu, ekspresi orang-orang di belakang Master Caplang agak rumit. Mereka saling memandang, lalu menatap Master Caplang, tidak tahu apa maksud Grey Z. Apa yang membuat mereka harus dikasihani? Apa maksudmu? Tanya seseorang. Mereka baru saja bangun, hanya mengetahui bahwa kolam umur panjang mungkin muncul, dan mereka perlu bekerja sama untuk mencari tahu. Selama mereka menemukan kolam umur panjang, mereka dapat hidup selamanya. Itu sebabnya mereka mematuhi pengaturan Master Caplang. Lagi pula, tidak ada yang tahu hal-hal ini lebih baik daripada Master Caplang. Itu tidak berarti apa-apa, kata Grey Z. Master Caplang ingin membawamu ke jalan menuju umur panjang, kamu harus berterima kasih padanya. Dia memandang semua orang, bahkan aku, tergerak olehnya. Master Caplang memandang Grey Z, matanya berkontraksi, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu apa yang telah dipelajari Grey Z, dan mengapa dia mengatakan ini. Jika dia ingin memprovokasi perselisihan, dia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk mengatakan lebih banyak, kan? Tapi Grey Z tidak melanjutkan, hanya melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Grey Z memandangnya. Apakah Anda siap? Tanya Master Caplang retoris. Aku bisa melakukannya kapan saja. Kedua orang itu sepertinya sedang bermain teka-teki, dan yang lain tidak mengerti apa yang mereka katakan, membuat mereka semakin bingung. Master Caplang awalnya misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan pada zaman mereka, dia adalah Master Top. Sementara jalan mereka masih jauh dari top, jadi tentu saja mereka tidak berani lebih cemburu. Tapi Grey Z di depan mereka masih sangat muda dan mereka tidak ingin menaruhnya di mata mereka sama sekali. Pada saat ini, sepertinya ada perasaan yang tidak dapat diprediksi. Jangan khawatir tentang dia. Angin hitam itu mengingatkan. Dia tahu bahwa Grey Z mengerikan. Grey Z sama sekali bukan orang biasa. Bagaimana mungkin orang yang benar-benar memahami tinju super adalah orang biasa? Di era ini, Grey Z adalah satu-satunya yang dapat dengan mudah membunuh dirinya. Terlepas dari penampilannya yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, ketika Anda melawan, kekuatan Grey Z akan membuat orang putus asa. Inilah yang dikatakan Master Caplang sendiri kepadanya. Dia tahu bahwa Master Caplang telah dilukai oleh Grey Z. Grey Z bangkit, melihat sekeliling, menunjuk ke danau, dan tiba-tiba tertawa bercanda. Sekarang semua orang sudah siap, jadi mari bersiap-siap untuk pergi. Ketika dia selesai berbicara, dia membanting kakinya, dan tiba-tiba tanah sedikit bergetar, dan 8 rantai besi tiba-tiba ditarik keluar dari air, dengan sepotong tembaga tergantung di akhir peti mati. Wajah Master Caplang tiba-tiba berubah. Aku bisa membuka lorong untukmu dan membawamu ke dimensi kedua. Namun, kamu harus membantuku mengambil peti mati tembaga terlebih dahulu, kata Grey Z langsung. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara Master Caplang menjadi dingin. Ketika angin hitam dan yang lainnya melihat peti mati tembaga, ekspresi mereka juga berubah. Ini peti mati perunggu dunia ketiga, mengapa ada di sini? Wajah angin hitam serius. Yang lain menatap peti mati tembaga juga. Mereka tidak menyangka peti mati ini ada di sini. Mereka sudah lama mencarinya. Semua orang berharap menemukan peti mati ini dan hidup lebih lama. Kecuali peti mati hitam si bocah tua nakal, ini peti mati tembaga adalah peti kehidupan. Banyak orang sudah berpikir bahwa jika mereka tidak dapat menemukan kolam umur panjang, setidaknya mendapatkan peti mati tembaga ini adalah jalan keluarnya.
Master Caplang tidak menyangka Grey Z akan mengekspos keberadaan peti mati tembaga. Dia mencibir, dan masih tidak peduli. "Jangan bicara omong kosong," kata Master Caplang, "buka terowongannya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan." Grey Z hanya ingin memancing perselisihan, tapi caranya berbeda dari biasanya. Pria itu benar-benar licik. Melihat Master Caplang sedikit kesal, Grey Z tertawa. Tidak sabar. Grey Z menarik napas dalam-dalam. Oke. Begitu suara itu jatuh, lingkungan di sekitarnya tiba-tiba berubah secara dramatis. Bumi berubah ke langit, seolah-olah telah turun ke hutan lebat dari udara tipis, dengan pohon-pohon besar di langit, membuat ekspresi angin hitam dan yang lainnya berubah drastis. Tanpa diduga, Grey Z akan memiliki metode seperti itu. Bab 2280. Kamu masuk dulu. Hanya Master Caplang yang tahu bahwa ini bukan metode Grey Z, tetapi tanda pada buku tinju. Nyata. Angin hitam mengulurkan tangannya untuk menyentuh pohon besar di sebelahnya, itu benar. Ekspresi wajahnya bahkan lebih terkejut. Lingkungan di sini persis sama dengan hutan tempat bocah nakal itu berada. Yang lain juga terkejut dengan perubahan ini, dan tidak percaya bahwa ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Grey Z. "Aku benar-benar meremehkanmu," Master Caplang berkata. Karena terowongan sudah dibuka, maka, ayo masuk." Dia memandang Grey Z. Jika Grey Z tidak masuk, dia tidak akan masuk. Situasi saat ini sedikit keluar dari rencananya. Kontrol Grey Z atas garis dari lembaran tinju membuatnya agak tidak percaya diri. Bahkan meski dia tahu, ini bukan hantu Master Tua Broken Army, tetapi meski dia mati, Master Caplang masih tidak berani meremehkannya. "Saya tahu, jika saya tidak masuk, Anda tidak akan berani masuk." Grey Z tampak santai dan tidak banyak bicara. Dia melirik Master Caplang dan kemudian ke orang lain, tertawa, dan berjalan langsung. Dalam sekejap, dia masuk dan menghilang di pegunungan dan hutan itu. "Master Caplang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana situasinya?" Seseorang tidak tahu apa yang terjadi. Perubahan seperti itu sangat mengejutkan, di mana Grey Z akan menghilang bahkan dia tidak mengatakan apa-apa. "Jika saya tidak salah, kolam umur panjang ada di sini. Begitu Anda memasuki lorong ini, Anda dapat menemukan kolam umur panjang." Master Caplang juga berhati-hati. Dia telah melakukan banyak perhitungan, dan telah mempelajari rahasia garis dalam buku tinju selama bertahun-tahun. Dia dapat yakin bahwa apa yang dibuka Grey Z sekarang adalah terowongan dimensi kedua. Hanya lingkungan lorong seperti itu yang dapat membuat orang menua lebih lambat, seperti anak lelaki tua yang nakal. Sebelum dia kehilangan ingatannya, dia tahu untuk memilih lingkungan yang serupa untuk tidur. Semua ini dapat dilacak. Tapi Grey Z benar-benar membuat orang tidak berani tenang. Meskipun Grey Z adalah yang pertama masuk sekarang, Master Caplang masih sedikit khawatir. "Angin hitam, kamu masuk dulu." Master Caplang menoleh dan menatap angin hitam. Ekspresi angin hitam tiba-tiba berubah. "Haruskah aku masuk?" Dia sedikit khawatir. "Masuk," kata Master Caplang acuh tak acuh. Angin hitam menggertakkan giginya dan melirik orang lain di belakangnya. Dia ingin menarik seseorang, bukan dirinya sendiri, tetapi mata mereka jelas penuh kecurigaan dan kecemasan, di mana mereka akan setuju. Pertama, mereka secara misterius dipandu oleh Grey Z ke gerbang gunung ini, dan kemudian ke batas utara, menarik peti mati perunggu dunia ketiga dari dasar danau, dan sekarang membuka lorong dimensi kedua.
Rasanya aneh, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Oke, aku akan masuk dulu. Angin hitam menggaruk kepalanya, melangkah masuk, dan menghilang. Dia merasa bahwa ruang itu telah sangat berubah, dan dia tidak tahu apakah itu nyata atau maya. Di telinga, aroma burung dan bunga itu nyata. Aroma ini tidak mungkin menipu. Ketika dia berbalik, dia tidak bisa lagi melihat Master Caplang dan mereka. Tidak masalah, itu nyata, Master Caplang. Tentu saja itu nyata. Di belakangnya, suara Grey Z datang, menyebabkan angin hitam mengencangkan kulit kepalanya dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Grey Z berjalan ke arahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku menipumu, tentu saja ini untuk membunuhmu. Mata Grey Z setajam bintang, setajam pisau, dan dia merasa jantungnya bergetar ketika dia melihat monster tua seperti angin hitam. Aku memikirkannya, hanya dengan membunuhmu, kamu benar-benar menanggung masalah selamanya. Desir. Begitu suara itu jatuh, Grey Z bergerak, tinju super pecah dalam sekejap, dan kekuatan tinju yang kejam, seperti gelombang, mengelilingi angin hitam. Angin hitam berteriak, sepertinya tidak ada yang bisa mendengar. Di luar, mereka melihat bayangan hitam berkedip, lalu menghilang tanpa jejak. Master Caplang selalu merasa ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Grey Z masuk dan menghilang, dan angin hitam juga masuk dan menghilang. Dia ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak.